pagi, saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Jenotli. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Termakan rayap bangunan sebuah sekolah dasar di kota Solo terancam ambruk. Sakit hati seorang suami membakar motor dan mencoba membunuh istrinya dengan mencampurkan minuman dengan potasium. Anak-anak antusias mengikuti vaksinasi COVID-19, namun vaksinasi anak berpotensi memunculkan klaster baru karena abai protokol kesehatan. Kita ke informasi yang pertama, ruang kelas sebuah sekolah dasar di kota Solo nyaris ambrol karena termakan rayap. Pihak sekolah memindahkan kegiatan belajar siswa agar tidak tertimpa. Kondisi ruang kelas 2 SDN 59 Joyotakan di kota Solo sangat membahayakan para siswanya. Plafon ruang kelas nyaris ambrol karena termakan rayap. Pihak sekolah memindahkan tempat belajar para siswa agar tidak tertimpa plafon jika sewaktu-waktu ambrol. Para siswa belajar bergiliran di ruang lain. Sekolah ini terakhir direnovasi pada tahun 2005 lalu. Namun pada Sabtu lalu, plafon ruang kelas nyaris ambrol akibat diguyur hujan lebat. Beruntung para siswa sedang libur. Ya karena itu kan rayap, Mbak. Jadi kan nyun sewu, apalagi kan ini musim penghujan. Jadi kalau rayap itu musim penghujan lebih berkembang biaknya itu lebih cepat. Pemerintah Kota Solo rencananya merenovasi total gedung sekolah pada awal tahun 2022. Selama renovasi, para siswa akan belajar di lokasi lain. Kita selesaikan DED-nya udah jadi, kekuatan anggarannya nanti dibantu oleh dari Dewan, udah setuju juga kemarin. Ini prioritas tahun depan juga, tenang aja. Selain sekolah ini, ada 2 sekolah lain yang juga akan direnovasi pada tahun depan. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Boyolali naik selama sepekan terakhir. Para pedagang terpaksa menjual cabai dengan paket hemat agar harga cabai terjangkau dibeli pelanggan. Selama sepekan terakhir, harga semua jenis cabai di pasar tradisional Sunggingan Baru Boyolali terus naik. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada cabai rawit. Sebelumnya hanya Rp20.000 per kilogram, kini melambung tinggi menjadi Rp80.000 per kilogram. Cabai keriting dari Rp30.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah besar naik dari Rp40.000 menjadi Rp50.000 per kilogram. Para pembeli mengeluh, namun mereka hanya bisa mengurangi jumlah pembelian. Harapannya gimana, Bu? Ya harganya ya seperti dulu, nggak mahal. Sementara para pedagang tidak habis akal, mereka terpaksa mengemas cabai dalam bentuk paket hemat agar bisa terjual. Satu kemasan kecil berisi 5-7 buah cabai dijual dengan harga Rp2.000. Kenaikan harga cabai menurut pedagang karena cuaca buruk masih berlangsung di sejumlah daerah pemasok cabai. Isinya apa? Isinya 7 biji. Apakah pembeli sering memilih seperti itu? Ya enggak, mak yang beli 2.000 ya karek jigo kayak gitu, Mas. Malah laris ya, Bu ya? Alhamdulillah, Mas. Ngaruh kan, Mas? Belinya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Nah, murah nih kalau seperempat, 5.000 ke 6.000 ya seperempat. Sekarang 5.000 ya saiki itu, Mas. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menstabilkan harga cabai pada perayaan Natal dan Tahun Baru yang kian dekat. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Karena sakit hati dipersulit bertemu dengan anaknya, seorang suami di Kabupaten Sukoharjo nekat membakar motor milik istrinya. Pelaku sempat mencoba membunuh istrinya dengan mencampurkan minuman dengan potasium. Niat Totok Hananto agar mudah bertemu dengan anaknya justru berakhir di jeruji penjara Polres Sukoharjo. Polisi dari Polsek Grogol menangkap Toto karena membakar sepeda motor milik istrinya, Fitri Agustina.
Kasus terungkap atas laporan istrinya pada 5 Desember lalu karena kehilangan sepeda motor. Motor akhirnya ditemukan namun sudah nyaris tinggal rangka. Pelaku bahkan sempat mencoba membunuh istrinya dengan mencampurkan minuman dengan potasium. Namun upaya ini gagal meski sang istri sempat meminumnya. Saudara Toto ini juga melakukan percobaan pembunuhan, yaitu dengan cara menaruh air atau yang sudah diisi dengan apotas yang dimasukkan di dalam tempat minum. Ini kemudian ada juga di teko ya, di teko yang ada di rumah pelapor. Jadi ini sudah dimasukkan dan sama pelapor sudah sempat diminum, namun berhasil dikeluarkan. Untungnya berhasil dikeluarkan sehingga berhasil selamat dan bersangkutan. Pelaku mengaku bertindak nekat karena sakit hati lantaran dipersulit sang istri untuk bertemu anaknya. Diketahui pelaku dan istri saat ini tengah dalam proses perceraian. Polisi menyita sepeda motor yang terbakar sebagai barang bukti. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan pencurian sehingga terancam pidana penjara maksimal 15 tahun. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Karena takut dipenjara, pencuri motor di Kabupaten Klaten mengembalikan motor curiannya. Orang tua kemudian mengantar pelaku ke kantor polisi. Yang terjadi yaitu atas nama Nadian Eka Pratama, 19. NE sulit membayangkan pengapnya penjara usai mencuri sepeda motor pada Sabtu lalu. Karena takut, ia kemudian mengembalikan motor curiannya ke polisi pada hari Selasa. Orang tua mendukung NE sehingga kemudian mengantar NE bersama motor curiannya ke kantor polisi. Pencurian terjadi saat pelaku hendak mencari temannya, namun tidak ditemukan. Saat itu, ia kebetulan melintas sebuah rumah dan melihat motor dengan kunci masih tertinggal. Seketika niat mencuri muncul. Pelaku kemudian membawa motor mengelilingi sejumlah jalan dan akhirnya tertidur di SPBU. Karena bingung, pelaku kemudian bercerita kepada orang tuanya bila ia mencuri sepeda motor. Pemilik motor, Ibu Nadia ini pulang dari pasar, terus parkir motor di jalan depan rumah. Karena anaknya masih kecil, cucunya menangis, jadi cepat-cepat masuk ke rumah. Sehingga kunci motornya itu ketinggalan. Tentunya saya minta maaf dengan Bapak telah mengambil motor Bapak, dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan. Kedua pihak membuat perjanjian damai dan pelaku mengembalikan motor kepada korban. Krisnagung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Kepolisian Resor Tegal mengungkap komplotan pencuri kerbau lintas kota dengan meringkus 7 tersangka. 2 di antara tersangka merupakan ayah dan anak. Satuan Reskrim Polres Tegal membekuk 7 anggota komplotan pencuri kerbau ini di wilayah Prupuk, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Komplotan ini sangat meresahkan peternak kerbau. Mereka tercatat beraksi di Kabupaten Tegal dan Brebes. Terakhir, komplotan ini mencuri 4 kerbau di Desa Paku Laut. Hasil pengembangan, komplotan ini juga pernah mencuri kerbau di Desa Cempaka, Kabupaten Tegal, dan Desa Kuta Mandala, Kabupaten Brebes. 2 tersangka masih memiliki hubungan keluarga sebagai ayah dan anak. Anak berperan sebagai eksekutor, sedangkan sang ayah sebagai penadah hasil curian. Anaknya yang mencuri, bapaknya yang menikmati keuntungan daripada hasil curian tersebut. Di antara kelompok ini? Ya, dari antara kelompok ini. Anaknya sebagai pelaku pencurian, bapaknya adalah penadahnya, seperti itu. Ya. Polisi menyerahkan 1 tersangka ke Polres Brebes karena terlibat pencurian kerbau dengan kelompok lain di Brebes. Para pelaku mengaku memilih beraksi di malam hari. Mereka membawa berbagai peralatan termasuk truk diesel untuk mengangkut kerbau. Cuma ditarik gitu aja? Iya, itu cuma ditarik. Biasanya jam berapa aksinya? Sekitar, kalau itu sekitar 1:30-an, Pak.
Kan kerbau ditambat ya, ditambat di mana? Pohon apa di kandang? Di pohon. Polisi menyita truk diesel dan berbagai peralatan. Selain itu, 4 ekor kerbau disita dan langsung dikembalikan ke pemilik untuk dirawat. Polisi menjerat para tersangka dengan pasal tentang pencurian sehingga terancam penjara 7 tahun. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.